Bab 65. Janet tersenyum mengangguk sembari menjawab, "Aku akan meminta kakak Tiara mengajarku." Tania mengangguk lalu berkata, "Sekarang engkau ikuti aku. Kita latihan hal lain yang sesuai dengan bakatmu." Janet menghentikan latihannya lalu mengikuti Tania yang berjalan ke tempat lain di dalam aula itu. Sementara yang lain tetap melatih apa yang Tania ajarkan tadi. Sebagian dari mereka sudah bisa melakukannya, walau belum sempurna. Terlihat dari tingginya lompatan yang mereka lakukan saat menjejakkan kaki dan mendorongnya ke atas. Semakin tinggi lompatan yang dibuat, dapat dikatakan berat tubuh mereka sudah berkurang. Sebetulnya tidak berkurang beratnya, namun berat itu menjadi hilang karena tekanan kaki dan daya dorong ke atas. Dan setiap ahli bisa membuang berat tubuhnya dengan cara menekannya dengan tenaga di dalam tubuh mereka, yang bagaikan mengembung. Seperti balon yang diberi angin, maka akan menjadi lebih ringan dibandingkan balon yang belum diberi angin. Anak-anak itu sudah memiliki tenaga yang besar di dalam tubuh mereka. Tinggal bagaimana mereka menekan berat dan menyalurkan tenaga tadi ke kaki dan pada saat melompat dan membaginya ke seluruh tubuh agar bisa hinggap di atas sehelai daun. Sedangkan Janet Chan mendapatkan pelatihan khusus dari Tania dalam ilmu pengobatan. Walau belum dipraktekkan, namun Janet Chan sudah jauh melampaui kakeknya. Bahkan mungkin tidak kalah oleh Tufu dan hanya kalah dalam pengalaman saja. Setiap anak-anak itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Walau mendapatkan pelajaran yang sama, namun tingkat mereka dalam satu ilmu tidaklah sama, tergantung dengan bakat masing-masing. Jika Lala dan kakaknya Denisi, mereka sangat berbakat dalam ilmu bela diri. Apapun yang diajarkan oleh Tania dan Franklin, mereka dengan cepat menguasainya. Sedangkan Yvonne, walau berbakat, namun dia dilatih khusus untuk tendangan berantai milik keluarganya. Begitu juga dengan yang lain. Jika memiliki jurus milik keluarga, maka mereka akan dilatih khusus oleh Tania dengan jurus milik keluarga mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki keahlian khusus lainnya seperti pandai besi, petani, nelayan, dan banyak lagi, mendapatkan pelatihan khusus untuk kebal racun dan setidaknya memiliki tenaga dalam, namun mereka tidak dilatih bela diri. Hampir separuh tanah milik Franklin di kaki bukit sudah berdiri rumah-rumah orang-orang itu. Yang naik ke puncak hanya orang-orang lama di kaki bukit dan anak-anak yang berlatih bela diri tentu berada di puncak karena aula bela diri berada di sana. Rutinitas itu selalu dilakukan oleh penghuni Bukit Kaba. Waktu pun berlalu. Hari ini, pagi hari seperti biasa sarapan. Setelah sarapan, Rianti berdiri lalu berkata, "Sore ini putriku akan berulang tahun. Maka semua orang yang berada di sini diundang untuk menghadirinya." Semua anak-anak bertepuk tangan karena memang mereka menghormati Dewi Ye bukan hanya karena dia putri angkat Rianti, namun karena kehebatannya. Dia memiliki bakat yang luar biasa dalam ilmu bela diri, pengobatan dan otaknya pun tokcer dalam ilmu pengetahuan. Bagi anak-anak itu, Dewi Ye adalah panutan yang mesti dijadikan contoh. Sedangkan yang akan berulang tahun terlihat sedikit murung, tidak seperti hari-hari biasanya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi nanti, maka dia terlihat begitu murung, bisik Cecilia. Rianti mengangguk lalu menjawab, namun hingga sekarang belum ada tanda-tanda orang yang ingin menjemputnya datang. Cecilia mengangguk sembari terus memperhatikan anak-anak itu. Karena acara ulang tahun akan diadakan nanti sore menjelang malam, maka anak-anak itu masuk ke aula untuk menerima pelajaran lanjutan dari Tania. Kalian harus bersiap untuk melepasnya sementara ini, bisik Franklin pada Richard. Richard mengangguk lalu menjawab, "Yang aku takutkan adalah istriku. Apa yang akan dia lakukan jika putrinya pergi dari sini?" Franklin pun tersenyum menjawab, "Apapun itu, engkau harus bisa bersabar. Percayalah, putraku tidak akan membiarkan dia pergi begitu lama. Di waktunya, dia pasti akan menjemputnya pulang ke sini." Kembali Richard mengangguk. Pada saat itu, sebuah kendaraan minibus memasuki area parkir. Dari dalam keluar Sultan Ali diikuti 3 orang di belakangnya. "Mereka sudah tiba," bisik Franklin. Sultan Ali membawa ketiga orang ke hadapan Franklin setelah memberi hormat. Dia memperkenalkan orang-orang itu. "Ini kakakku, Sultan Yeung," kata Sultan Ali. Franklin
tersenyum dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Setelah menjamu mereka dengan kopi dan makanan ringan, Franklin pun berkata, "Kami sudah tahu maksud kedatangan Tuan Jung ke sini. Namun sang putri hari ini akan merayakan ulang tahunnya. Jadi biarkan dia merayakannya di sini. Baru keesokannya kalian bisa membawanya." Sultan Yung pun tertawa lalu menjawab, "Tuan Besar, kami datang pertama untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu yang mengasuh putri kami di sini. Kedua, kami hanya menjalankan apa yang ada, dan apa yang terjadi nanti kami tidak memiliki kuasa menentukannya." Franklin pun kembali tersenyum lalu menjawab, "Tuan, ini ayah dan ibu dan itu ibunya. Jika engkau ingin berterima kasih, kepada merekalah yang lebih pantas menerimanya." Sultan Yun bangkit lalu membungkuk kepada Richard dan Rianti. Lalu dia berkata, "Selamanya dia putri kalian berdua. Aku hanya ayah biologisnya." Mendengar itu wajah Rianti terlihat ceria, begitu juga dengan Richard ye. Franklin pun tersenyum mendengar itu lalu dia kembali bertanya, "Terima kasih atas keterbukaan. Bisakah Tuan jelaskan maksud kata-katamu bahwa engkau hanya menjalankan tugas dan apa yang terjadi nanti tidak di luar kuasamu?" Sultan Yung mengangguk lalu menjawab, "Tuan, aku adalah ayah kandungnya, namun aku tidak memiliki kuasa ketika putriku harus dikirim ke sini, sesuai dengan permintaan leluhur. Begitu juga hari ini, kami datang untuk membawanya pulang atas permintaan leluhur. Ini yang pertama. Yang kedua, walau aku ayah kandungnya, namun aku tidak dapat memaksa apa yang akan dia pilih untuk kehidupannya kelak," tambah Sultan Yung. Mendengar itu, Franklin pun berkata, "Aku memahami kondisi itu. Jika pilihannya memimpin suku, maka dia akan tinggal di sana, bukan?" Sultan Yung dan ketiga orang di sisinya mengangguk. Lalu dia menjawab, "Tuan Besar, benar. Semua tergantung padanya, dan mesti Tuan Besar ketahui, jika segel itu dibuka, maka dia sudah menjadi seorang yang memiliki kekuatan tempur tinggi, dan akan sulit mendapatkan jodoh, karena syarat orang yang bisa menjadi jodohnya adalah orang yang bisa mengalahkannya." "Mengapa begitu?" tanya Franklin. Saat ini Sultan Ali yang menjawab, "Tuan Besar, walau dia tidak memiliki menjadi pemimpin kami, dia tetap akan memiliki standar itu. Karena saat segel dibuka, maka kekuatan yang masuk itu ditumpangi kekuatan lain yang bersifat jahat. Dan hanya suami yang bisa mengalahkannya lah yang bisa meredam kekuatan itu." Mendengar itu, Franklin mengangguk, dia pun menjadi paham. Pada saat itu suara rejang terdengar, "Mana buburku?" Semua mata menatap ke arahnya. Cecilia bangkit masuk ke rumah mengambil bubur bercampur ayam untuknya. Sultan Yung berdiri tidak berkedip menatap rejang. Sultan Ali berkata, "Kakak, dialah leluhur laki-laki kita." Sultan Yung hendak melangkah mendekati rejang, namun Franklin menahannya sembari berbisik, "Jangan kau ganggu dia saat makan." Walau bingung mendengar kata-kata itu, dia mengikutinya dan kembali duduk. "Sifatnya tidak berbeda dari apa yang pernah kita dengar," bisik Sultan Ali. Sultan Yung menatap adiknya lalu berbisik, "Apakah dia akan memukul jika dibangunkan ketika sedang tidur? Apakah dia akan menampar jika sedang makan di ganggu?" Semua orang yang berada di hadapannya mengangguk. Melihat ini Sultan Yung pun tersenyum lalu berkata, "Tebakanku, setelah segelnya dibuka, maka dia akan meminta kembali ke sini karena suaminya berada di sini. Jika putraku berjodoh dengannya, maka itu sebuah anugerah untuk kami," kata Franklin sembari tersenyum. Sultan Yung pun tertawa lalu menjawab, "Tuan Besar, aku paham maksudmu, karena hanya putri kami itu yang bisa mengatur putramu, bukan?" Franklin mengangguk. Sementara Cecilia sibuk melayani putranya makan, menyiapkan bubur, kopi, dan menemaninya makan sembari berbincang. "Orang-orang yang ingin menjemput Dewi sudah tiba," bisik Cecilia sembari memberi tanda dengan matanya. Rejang pun tersenyum menjawab, "Ibu, itu tugas mereka. Nanti di waktunya, aku sendiri yang akan menjemputnya jika dia tidak diperbolehkan kembali ke sini. Namun jika dia yang memilih untuk menjadi pemimpin di sana, maka aku tidak bisa melakukan apapun." Cecilia menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak bisa begitu. Bukankah engkau berjanji untuk mencarikannya solusi?" Rejang tertawa lalu menjawab, "Ibu, aku akan mencarikannya solusi jika dia ingin kembali ke sini. Apa solusi yang bisa aku berikan? Jika dia yang tidak ingin kembali, tentu tidak ada, bukan?"
Mendengar itu Cecilia terdiam, karena memang kata-kata putranya itu benar. Rejang menghabiskan buburnya lalu berdiri dan berkata, "Aku ingin pergi memancing bersama kakak Bondu." Setelah mengatakan itu dia pergi meninggalkan meja. Cecilia pun berkata, "Nanti sore ulang tahun ya, maka engkau harus berada di sana. Jika tidak, maka dia akan mengamuk." "Baik ibu, tolong siapkan baju untukku gunakan nanti." Terdengar suara Rejang dari luar tembok. Franklin yang melihat ini berkata, "Engkau maafkanlah putraku yang tidak menyapamu, namun sudah meninggalkan puncak ini." Kembali suara lengkingan terdengar. "Ayah, tidak perlu meminta maaf. Aku adalah leluhur mereka, maka seharusnya mereka yang menyapaku, bukan aku yang harus menyapa mereka." Semua orang yang mendengar suara itu menjadi diam. Sultan membungkuk lalu berkata, Maafkan kami yang tidak tahu adat dan sopan santun." Kembali terdengar suara, "Sudahlah, aku ingin memancing, kalian istirahatlah. Lusa baru boleh kembali membawanya." "Baik, kami laksanakan," jawab Sultan Yung kembali membungkuk. Suasana menjadi hening. Sultan Ali pun berkata, "Kakak dan tetua sekarang percaya dengan apa yang aku ceritakan?" Ketiga orang itu pun menganggukkan kepala mereka. Rianti yang diam akhirnya berkata, "Tuan, semoga kata-katamu tadi menjadi kenyataan, bahwa setelah segelnya dibuka, dia akan kembali ke sini." Bab 66. Sultan Yung mengangguk sembari tersenyum. Dia pun menjawab, "Nyonya sangat menyayanginya. Dia tentu juga menyayangi Nyonya. Walau apapun, aku yakin dia akan kembali ke sini, terlepas ada atau tidaknya Rejang di sini." "Mengapa Tuan bisa berkata seperti itu?" tanya Cecilia. Sultan Yung pun menjawab, "Nyonya besar, darah yang mengalir dalam tubuhnya mungkin darah kami, namun ikatan batin itu terlepas dari darah. Jika dia menyayangi orang tuanya yang ada di sini, maka tidak ada alasan untuk dia tetap tinggal di tempat kami. Ikatan darah itu kuat, namun ikatan batin terkadang dapat mengalahkan ikatan darah." Semua menjadi paham maksud Sultan Yung. Franklin pun merasa kagum dengan sifat keterbukaan yang ditunjukkan oleh Sultan Yung. "Engkau sangat bijaksana," Franklin berkata dengan kata-kata yang tulus, yang keluar dari lubuk hatinya. Obrolan terus berlanjut hingga waktu makan siang pun tiba. "Sebentar lagi kakak dapat melihatnya," bisik Sultan Ali. Richard pun berkata, "Sebentar lagi makan siang, maka anak-anak itu akan berkumpul di sini." Sultan Yung tersenyum lalu menjawab, "Maka biarlah makan siang ini tanpa mengganggunya. Begitu juga dengan acara ulang tahunnya nanti malam. Baru besok aku akan menemuinya." Mendengar itu kembali rasa kagum dan hormat para penghuni bukit semakin dalam kepada Sultan Yung. Pada saat itu, satu persatu penghuni kaki bukit masuk membawa makanan. Tidak ketinggalan para petani yang Rejang bawa. Mereka pun memasak untuk dimakan bersama di puncak bukit. Melihat itu, Franklin pun berkata, "Kalian bawalah ke sini makanan itu dan hidangkan di meja ini." Karena Franklin tahu tamunya adalah seorang muslim, maka dia sengaja meminta makanan yang dibuat oleh para petani Jang. "Mereka juga berasal dari Bukit Kabah di tempatmu," kata Franklin. Sultan Ali dan Yung mengangguk. Mereka memperhatikan orang-orang yang disebut Franklin. "Mereka dikirim ke sini sekitar 30 tahun yang lalu." "Siapakah yang mengajak mereka ke sini?" tanya Sultan Yung. Franklin pun tersenyum menjawab, "Putraku yang membawanya ke sini." Mendengar itu wajah Sultan Yung berubah. Tetua Jang pun berkata, "Memang tidak lama lagi semua akan berubah." Sultan Yung yang terdiam tadi sudah menguasai dirinya, lalu menjawab, "Tidak ada yang bisa menolak takdir. Jika harus terjadi, maka terjadilah." Mendengar itu Franklin menjadi tertarik. Lalu dia bertanya, "Apakah saudara-saudara kita yang berada di kampung halaman sudah memiliki persiapan untuk menghadapinya?" Sultan Yung tersenyum lalu menjawab, "Tuan besar, jangan khawatir. Tanah kampung halaman kita diberkahi. Terhindar dari bencana apapun. Jika ada bencana, itu hanya gempa, tidak lebih." Mendengar dan melihat keyakinan Sultan Yung, maka Franklin pun tersenyum mengangguk. Lalu dia berkata, "Putraku mengatakan ada daerah-daerah yang tidak terdampak bencana ini. Itu termasuk kampung kita." Namun sebelum menjawab, anak-anak yang belajar berhamburan keluar untuk makan siang. Sultan Yung memperhatikan anak-anak itu dan matanya memerah ketika menatap Dewi Ye yang berjalan ke arah mejanya. Karena tidak mengenal Sultan Yung, Dewi duduk di sisi Rianti sembari berbisik, "Pasti dia pergi memancing lagi. Aku tidak pernah diajak."
Rianti pun tertawa, lalu menjawab. Dia pergi setelah sarapan bersama kakak Bong Dungu. Apakah dia akan hadir nanti di ulang tahunku? Tanya Dewi. Cecilia yang menjawab. Bibi sudah mengingatinya. Dan dia meminta disiapkan baju untuk digunakan nanti. Mendengar itu, Dewi tersenyum. Sembari menjawab, maka siapkanlah setelan jas untuknya. Walau bingung, Cecilia pun mengangguk. Karena hidangan sudah tersedia di maka semua orang pun menikmati makan siang itu. Setelah makan siang, biasanya anak-anak akan kembali lagi ke belajar di kaki bukit. Namun Franklin melarangnya, mereka diminta untuk bersiap-siap menghadiri ulang tahun Dewi. Ulang tahun putrimu akan menjadi yang terbesar yang pernah aku saksikan, kata Cecilia. Rianti pun tersenyum mengangguk lalu menjawab. Aku penasaran, apa yang akan diminta dari putramu untuk hadiah ulang tahunnya? Kita akan mendengarnya nanti, jawab Cecilia. Sedangkan Rianti sudah berdiri pamit untuk menyiapkan putrinya agar tampil cantik saat perayaan ulang tahunnya. Putrimu tanpa didandan pun sudah cantik, kata Franklin. Mendengar itu Rianti tertawa lalu berkata, aku ingin dia menjadi bintangnya malam ini. Dia menjadi bidadari di antara para gadis. Pokoknya dia akan tampil berbeda. Mendengar itu semua orang pun tersenyum. Rianti mengajak suaminya untuk pulang. Sembari berkata, engkau dan kakak ipar juga harus menyiapkan hadiah untuknya. Cecilia mengangguk sembari menjawab, hadiahnya kan putraku. Setelah mengatakan itu, Cecilia tertawa saat melihat Rianti mengangkat tangan dan menunjukkan kepalan tangan kecilnya. Melihat itu, Sutanyong berkata, dia sangat menyayanginya. Cecilia pun menjawab, Tuan, adikku menyayangi putrinya, begitu juga sebaliknya. Putrinya tidak bisa jauh darinya. Lian yang duduk di sana ikut berkata, mereka saling menyayangi, seperti ibu dan putri kandung. Semua orang mengangguk membenarkan pendapat Lian Chen. Randu membawa Sutanyong dan tetua Minang untuk beristirahat di kaki bukit. Di puncak, semua orang masih berkumpul dan bercerita. Begitu juga dengan Sultan Ali. Aku sudah menceritakan semua apa yang ada di sini. Namun banyak dari mereka yang tidak percaya. Sultan Ali menjawab ketika ditanya apa yang terjadi di kampung sehingga dia lama baru bisa kembali ke sini. Mendengar jawaban itu, Franklin berkata, hal yang wajar, mereka tidak percaya. Karena memang sebuah kebetulan yang mungkin hanya sekali seumur hidup bisa kita saksikan. Semua pun mengangguk membenarkan perkataan Franklin. Sementara itu, di kota Jiangling, semua orang sibuk karena undangan ulang tahun itu juga kepada pemuda dan pemudi Jiangling. Para pemuda yang mengetahui kecantikan Dewi sangat antusias untuk menghadiri pesta itu. Selain dapat melihat langsung Dewi, juga mencari peruntungan lain. Jika tidak dapat menarik hati Dewi, maka bisa menarik hati gadis penghuni kaki bukit. Sudah cukup suatu berkah untuk mereka. Tak ubahnya dengan para pemuda, maka para pemudi pun berdandan cantik agar dapat menarik perhatian para pemuda penghuni kaki bukit. Sejak sore sudah banyak para pemuda-pemudi yang pergi ke salon. Tentu membuat salon-salon di kota Jiangling bekerja sangat keras untuk melayani para pelanggan itu. Belum lagi hilang matahari, sudah banyak pemuda dan pemudi yang berkumpul di arena balap. Sedangkan untuk penghuni bukit, Ka'bah sudah disiapkan 25 bis untuk membawa mereka ke tempat acara. Cecilia melirik jam di tangannya, lalu dia berkata, sudah jam segini, dia belum juga pulang. Apakah dia lupa acara ulang tahun Dewi? Mendengar itu, Franklin pun tertawa, lalu menjawab, sebentar lagi dia juga akan datang. Setelah mengatakan itu, Franklin pun berkata kepada Sultan Ali, engkau ajaklah kakakmu untuk menghadiri pestanya, agar aku juga ada teman untuk mengobrol. Sultan Ali mengangguk lalu menjawab, aku akan menjemputnya dan membawanya ke pesta itu. Franklin mengangguk sembari memberi aba-aba kepada Randu untuk mengantarkan mereka ke arena balap di mana acara itu akan dilaksanakan. Tak lama setelah Randu pergi, Rejang tiba sembari membawa ikan hampir sekarang. Dia menyerahkannya kepada pelayan sembari berkata, tolong dibersihkan, karena aku ingin membakarnya nanti malam. Pelayan mengangguk menerima ikan itu dan membawanya masuk. Cecilia yang melihat putranya seperti anak tidak diurus itu tersenyum lalu berkata, engkau mandilah, ibu sudah menyiapkan baju untukmu di atas tempat tidurmu.
Raja mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Namun tak lama dia keluar dan bertanya, apakah aku akan menggunakan jas ke pestanya? Cecilia pun tertawa lalu menjawab, itu permintaannya, ibu hanya menyiapkannya saja. Jadi engkau pakailah untuk menghargai permintaannya. Raja mengangguk lalu kembali masuk ke dalam rumah. Setelah melihat putranya masuk, dia bertanya, kenapa harus menggunakan jas? Cecilia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban bahwa dia pun tidak tahu. Untung dia tidak memprotesnya, tambah Frankly. Cecilia pun tertawa, lalu berkata, dia hanya menuruti apapun permintaan Dewi. Namun tidak kepada kita, dia suka membantah. Danny yang duduk di sana sembari mengasuh putranya berkata, mereka memang cocok, tidak membantah apapun yang dikatakan oleh seseorang dari mereka. Cecilia mengangguk lalu berkata, kalian bersiaplah, waktu terus berjalan. Ibu begitu penasaran apa yang akan diminta oleh Dewi Ye, bukan? Tanya Tania. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you!